Kenalin namaku Ucup. Anggap aja aku sambil buka tutup mulut. Di sini Ucup bakal kasih tahu gimana strategi dapat gebetan baru. Tapi bohong. Bukan ya guys, maksud Ucup gimana? Strategi bersaing di pasar. Menurut RPS, kita bakal bahas mengenai keempat hal ini. Gak apa-apa guys, langsung aja kita eksekusi. Jadi sayang-sayangku, apa sih strategi bersaing itu? Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi bersaing bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha di mata pelanggan atau calon pelanggan, memberikan keunggulan sehingga membedakannya dengan usaha lain dan menimbulkan persaingan sehat dengan pelanggan bersegmentasi. Jadi bersaing yang dimaksud itu bersaing secara sehat ya, bukan yang kayak gini atau kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah guys, strategi bersaing di pasar itu dapat kita lakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama itu, kita targetkan konsumen yang tepat untuk produk yang tepat, kemudian kita bangun dan kembangkan target customer. Selanjutnya, kita bangun juga komunikasi yang dekat kepada konsumen, dan yang terakhir, ialah berinteraksi dalam 3 tahap konsumsi. Nah sayangku, strategi bersaing di pasar ini ternyata juga punya manfaatnya loh. Yang pertama untuk meningkatkan nilai inovasi, kedua mencapai keunggulan kompetitif, ketiga untuk meningkatkan penjualan, keempat meningkatkan kemampuan bersaing, kelima membangun identitas yang kuat, dan yang terakhir untuk memudahkan pengembangan produk. Gimana, masih belum mantuk kan? Biar Ucup lanjut. Nah guys, sekarang kita bahas dari segi merek. Merek di sini berfungsi sebagai media penghubung perusahaan dengan pelanggannya. Contohnya kayak logo di samping. Usaha bisnis seringkali menggunakan logo atau simbol sebagai bagian dari strategi pemasaran. Strategi merek ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai merek yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam strategi merek, teman-teman bisa baca ke-7 hal di samping mengenai tata caranya. Selanjutnya bagian paten dan strategi. Paten adalah hal eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Masih bingung? Jadi gini guys, bayangin kamu adalah Alexander Graham Bell. Karena kamu pinter banget nih, jadi kamu adalah penemu atau pencipta sebuah telepon. Karena temuan hebat kamu itu, pemerintah ngasih kamu sebuah hak paten atas benda yang kamu ciptakan. Itu tadi seputar pengertian hak paten. Selanjutnya ada 4 strategi hak paten yang perlu kita lakukan dalam bersaing di pasar. Pertama, identifikasi inovasi yang layak dipatenkan. Kedua, kembangkan portofolio paten yang kuat. Ketiga, awasi dan pertahankan hak paten kita. Terakhir, gunakan hak paten sebagai keunggulan kompetitif. Berikutnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hukum yang diberikan kepada pencipta karya-karya seperti tulisan, musik, gambar, dan lainnya. Dalam manajemen, strategi hak cipta sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual perusahaan atau individu. Ada 5 strategi yang perlu dilakukan dalam strategi manajemen hak cipta, yaitu pertama, pendaftaran hak cipta, 2 pengelolaan lisensi, 3 pengawasan penggunaan karya, 4 penegakan hukum, 5 pengembangan strategi inovasi. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa Ucup jelaskan sedikit mengenai strategi bersaing di pasar. Selanjutnya ada studi kasus yang bisa kalian baca sendiri. Ucup udah haus soalnya dari tadi. Pegang gelas tapi gak Ucup minum. Ucup izin pamit ya, bye.